Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has been what the Spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka sing me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty. There's all the earth rejoice. There's all the earth rejoice. He'll up and check in God, and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can Saka sing with me? How can Saka and always see? How can Saka? Perempuan itu. Ketika Yesus mengatakan orang yang tidak berdosa di antara kita melemparkan batu pertama, apa yang dapat Anda lakukan? Apakah yang dituliskan Yesus di tanah? Allah yang menciptakan kita menulis dosa kita di dua tempat yang berbeda. Yang pertama, Dia menulis dosa kita pada loh hati kita. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Yeremia 17 ayat 1. Tuhan berkata kepada kita melalui Yehuda yang mewakili kita. Dosa-dosa manusia tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan. Dan semuanya itu dicatat pada loh hati manusia. Yesus membungkuk lalu menulis di tanah bahwa seluruh manusia adalah orang berdosa. Tuhan mengetahui bahwa kita berdosa dan Dia menulis dosa-dosa kita pada loh hati kita. Pertama, Dia mencatat perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa yang kita lakukan karena kita lemah terhadap hukum. Pada saat dosa-dosa itu tertulis pada loh hati kita, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa pada saat kita melihat hukum Taurat. Karena Dia mencatat itu pada loh hati kita,
dalam hati nurani kita, kita mengetahui bahwa kita adalah orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan Yesus membungkuk 2 kali untuk menulis di tanah. Alkitab mengatakan bahwa seluruh dosa kita juga tertulis pada kitab pekerjaan di hadapan Tuhan. Wahyu 20 ayat 12. Nama seorang dan dosa-dosanya tercatat pada kitab itu dan juga pada loh hati manusia. Dosa-dosa kita tercatat 2 kali, yaitu pada buku pekerjaan itu dan pada loh hati kita. Dosa-dosa itu tertulis pada loh hati manusia, tua maupun muda. Itulah mengapa mereka tidak bisa berkata apa-apa yang berkaitan dengan dosa mereka di hadapan Yesus. Mereka yang mencoba melempar batu kepada perempuan itu tidak dapat berbuat apa-apa karena perkataan Yesus. Kapan dosa kita yang tercatat pada 2 tempat itu dihapuskan? Ketika kita menerima keselamatan air dan darah Yesus dalam hati kita. Tetapi ketika Anda mendapatkan keselamatan, seluruh dosa Anda dalam kitab pekerjaan dihapuskan dan nama Anda akan dimasukkan ke dalam kitab kehidupan. Orang yang namanya tertulis di dalam kitab buku kehidupan akan masuk ke sorga. Perbuatan mereka yang baik, hal-hal yang telah dilakukan di dunia ini untuk kerajaan Allah dan kebenarannya juga dicatat dalam buku kehidupan. Dan mereka diterima di sorga. Orang yang dibebaskan dari dosanya masuk ke negeri kekekalan. Dosa-dosa setiap orang dicatat pada 2 tempat. Jadi tidak seorang pun dapat membohongi Tuhan. Tidak ada orang yang tidak berdosa di hati mereka dan tidak ada orang yang tidak melakukan perzinahan di dalam hatinya. Kita semua adalah orang berdosa dan kita semua tidak sempurna. Mereka yang tidak menerima keselamatan Yesus di dalam hatinya akan selalu menderita sekali karena dosa-dosa mereka. Mereka tidak memiliki keyakinan. Mereka tidak yakin, takut kepada Tuhan dan manusia karena dosa-dosa manusia. Tetapi saat mereka menerima di hatinya Injil keselamatan air dan roh, seluruh dosa yang dicatat pada loh hati mereka dan kitab pekerjaan dihapuskan. Mereka dibebaskan dari seluruh dosanya. Ada buku kehidupan di sorga. Nama orang-orang yang percaya kepada keselamatan air dan roh dicatat di buku itu dan mereka akan masuk ke sorga. Mereka masuk ke sorga bukan karena mereka tidak berdosa di dunia ini, tetapi karena mereka telah dibebaskan dari seluruh dosa mereka di dunia dengan percaya keselamatan air dan roh. Itu adalah hukum iman. Roma 3 ayat 27. Saudara-saudara seiman, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga orang berdosa seperti perempuan yang ditangkap karena melakukan perzinahan. Sebenarnya mereka berbuat dosa lebih banyak karena mereka berpura-pura dan menipu diri mereka sendiri bahwa mereka bukan orang berdosa. Pemimpin agama merupakan pencuri dengan izin resmi. Mereka adalah pencuri jiwa dan pencuri kehidupan. Mereka berani mengajar orang lain dengan yakin meskipun mereka sendiri masih belum diselamatkan. Tidak ada orang yang tidak berdosa menurut hukum Taurat. Tetapi orang menjadi benar bukan karena mereka tidak berdosa, tetapi karena dia diselamatkan dari seluruh dosanya dan namanya dicatat di dalam kitab kehidupan. Hal yang penting adalah apakah nama seseorang dicatat di dalam buku kehidupan atau tidak. Karena orang tidak bisa hidup bebas dari dosa, maka dia harus diselamatkan. Apakah Anda akan diterima ke sorga atau tidak? Itu tergantung kepada apakah Anda menerima keselamatan Yesus atau tidak. Apakah yang terjadi dengan perempuan yang ditangkap itu? Dia berdiri di tempat itu dengan menutup mata karena dia mengetahui dia akan segera mati. Barangkali dia menangis karena ketakutan dan penyesalan.
Orang-orang menjadi jujur kepada diri mereka sendiri ketika mereka menghadapi kematian. Oh Tuhan, saya pantas untuk mati. Terimalah jiwa saya ke dalam tangan-Mu. Kasihanilah saya, Yesus. Dia memohon kepada Yesus untuk mendapat kasih penyelamatan. Tuhan, kalau Engkau menghukum saya akan dihukum, dan kalau Engkau mengatakan saya tidak berdosa, maka dosa saya akan dihapuskan. Hal itu sepenuhnya tergantung kepadamu. Dia mungkin mengatakan semua hal itu. Segala sesuatu diserahkan sepenuhnya kepada Yesus. Perempuan yang dibawa ke depan Yesus itu tidak mengatakan, "Saya salah, mohon ampuni saya atas perzinahan saya." Dia berkata, "Tolong selamatkan saya dari dosa saya. Kalau Engkau menghapus dosa-dosa saya akan diselamatkan. Kalau tidak, saya akan masuk ke dalam neraka. Saya memerlukan keselamatan dari-Mu. Saya memerlukan kasih Tuhan, dan saya memerlukan belas kasihan Tuhan." Dia menutup matanya dan mengakui dosanya. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Yesus tidak menghukum perempuan itu karena dia sudah menanggung dosa-dosanya melalui baptisannya. How can